Jika telah jelas ditemukan peradaban semegah ini di wilayah itu, lalu kemanakah para penganutnya? Mengapa hanya tinggal bangunan suci yang semegah ini? Mengapa hanya tinggal peruntukan peradabannya saja? Di manakah mereka para penganutnya? Inilah pemirsa fakta Candi Sambisari pada pemerintahan Raja Rakai Garung yang berkuasa pada era Kerajaan Mataram kuno yang ditemukan di wilayah Yogyakarta sebagai penemuan arca Hindu di Nusantara. Bersama saya Jortapakan Selobi Omnivora, inilah informasi selengkapnya. Episode menjelajah jejak sejarah Hindu di Candi Sambisari Yogyakarta untuk Anda. Om Burbuah Swaha Tat Sawitur Warenyang Bargo Dewa Syadimahi Dioyo Napra Cudayat saking Sambisari Yogyakarta titiang jero tapakan menyarangi di danes nerang sami ring sejroning kawentenan Candi Hindu sane kasinayang kuangun duk abad ke-9 duk pemerintahan sane Moaste Rakai Garung inggih punika ring sejroning Kerajaan Mataram kuno. Iya, Candi Sambisari adalah candi Hindu atau candi Siwa yang berada di Purwomartani Kalasan Sleman daerah istimewa Yogyakarta. Posisinya kira-kira 12 km di sebelah timur kota Yogyakarta ke arah Solo atau kira-kira 4 km sebelah barat kompleks Candi Prambanan. Candi ini diperkirakan dibangun pada dekade awal abad ke-9 pada masa pemerintahan Raja Rakai Garung yang berkuasa di Kerajaan Mataram kuno dari Wangsa Sailendra. Perkiraan ini didasarkan pada gaya tulisan lempengan emas yang terbaca Om Siwastana yang ditemukan tahun 1977 di kompleks candi ini. Serta informasi dari Prasasti Wanua Tengah 3 yang menyebutkan bahwa Rakai Garung memerintah Medang pada awal abad ke-9. Candi Sambisari ditemukan secara tidak sengaja pada tahun 1966 oleh seorang petani di Dusun Sambisari, Desa Purwomartani. Setelah diperiksa oleh Balai Arkeologi Yogyakarta, diputuskan bahwa temuan ini berupa kompleks percandian. Proses rekonstruksi dan pemugaran Candi Sambisari memerlukan waktu 20 tahun terhitung sejak ditemukan pada tahun 1966 dan baru selesai pada tahun 1987. Di dalam kompleks candi ini terdapat banyak benda-benda peninggalan peradaban Hindu Siwa. Galah mangkin titiang wentan ring Yogyakarta inggih punika ring wewidangan Kalasan Sleman Yogyakarta ring Jawi puniki ketah sane Moaste candi. Dadosane titiang tangkil iriki ring sejroning candi Hindu sane wentan ring Yogyakarta sane Moaste Candi Sambisari. Candi Sambisari puniki sekali punika kawentanannya nih. Punapi ring tengahnya nih, reres punapi sejarah sejangkapnya nih. Jadi senerang sami menaweta puron utawi ledang arse uning ring sejroning kawentenan Candi Hindu Candi Sambisari ring Yogyakarta puniki. Jagi aturang titiang video sejangkapnya nih lan tatas parindikan keterangannya nalar ring sejroning Candi Sambisari puniki. Bangunan utama dikelilingi langkan tinggi 1,2 meter sehingga tubuh candi hanya tampak bagian atasnya dari luar dinding. Tangga masuk berada di sisi barat dan sehingga candi menghadap ke barat. Arah hadap ini sama dengan Candi Ijo, tetapi berkebalikan dengan Candi Prambanan atau yang serupa dengannya adalah Candi Kedulan. Tinggi candi utama sampai ke puncaknya mencapai 7,5 meter dari dasar.
Tubuh candi berdiri di atas batur yang berdenah dasar bujur sangkar seluas 13,65 meter persegi dengan tinggi sekitar 2 meter persegi. Tubuh candi juga berdenah dasar bujur sangkar dengan luas 5 meter persegi. Di dalam candi tersebut terdapat patung-patung dewa Hindu dan juga terdapat lingga atau perwujudan dari dewa Siwa, Yoni, perwujudan dari istri Siwa atau sakti Siwa itu sendiri. Menurut pihak pengelola, Candi Sambisari tersebut memiliki kemiripan dengan Candi Prambanan yang berlatar belakang keagamaan bersifat Siwaistis. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Terlepas dari bangunan induk Candi Sambisari, masing-masing dinding luar tubuh Candi Sambisari terdapat relung yang berisi arca Pantheon Hindu. Pada relung dinding selatan terdapat arca Agastya. Pada relung dinding timur terdapat arca Ganesha. Sedangkan pada relung dinding utara terdapat arca Durga Mahisasura Mandiri. Ketiga relung di dinding luar ini dibingkai oleh relief kala tanpa rahang bawah. Lalu apakah arti sesungguhnya arca-arca yang ada itu? Arca Agastya merupakan dewa Siwa dalam wujudnya sebagai Mahaguru. Yang unik dari arca Agastya di Candi Sambisari ini adalah posturnya ramping. Umumnya, arca Agastya memiliki perut yang sedikit tambun. Resi Agastya dikisahkan menyebarkan agama Hindu dari India ke Indonesia. Arca Durga adalah perwujudan Dewi Parwati, sakti dewa Siwa yang bertangan 8 dan masing-masing tangannya menggenggam senjata. Arca Durga Mahisasura Mardini ini menggambarkan Durga yang berdiri di atas lembu. Di sebelah lembu terdapat raksasa Asura. Arca ini mengisahkan usaha Durga mengusir Mahisasura yang membuat onar di kayangan dengan merasuki tubuh lembu. Sedangkan Ganesha, seperti yang kita ketahui bersama, adalah dewa pengetahuan dan kebijaksanaan. Ganesha merupakan putra dari Dewa Siwa dan Dewi Parwati. Sedangkan di dalam bilik Candi Sambisari terdapat arca lingga Yoni berukuran besar. Tidak hanya itu, terdapat juga ceruk yang ditopang oleh relief kepala naga. Dari bentuknya, ceruk tersebut bisa jadi dipergunakan untuk tempat menampung air suci atau yang lebih dikenal dengan nama tirta. Tentang pagar, Candi Sambisari memiliki 2 lapis pagar. Pagar lapis pertama adalah pagar inti atau pagar dalam. Pagar ini berbentuk persegi dan mengelilingi bangunan candi induk, candi perwara, dan ke-8 lingga patok. Tinggi pagar sekitar 2 meter dengan ketebalan sekitar 50 cm. Candi ring sejroning abad ke-9 duk pemerintahan Rakai Garung inggih punika ring sejroning kerajaan Mataram kuno. Wenten iriki mangkin ring Yogyakarta, ring Candi Hindu, ring Widangan Kalasan Sleman Yogyakarta inggih punika Candi Sambisari. Adapun keunikan lain dari Candi Sambisari adalah pagar dalam candi terbuat dari batu tufa atau tuf. Berbeda dengan batu penyusun Candi Sambisari yang merupakan batu andesit. Secara karakteristik, batu tufa lebih lunak dibandingkan batu andesit. Di setiap sisi pagar dalam dilengkapi dengan gerbang. Ada hal yang unik dari gerbang-gerbang ini. Gerbang dalam di sisi utara tampak tertutup batu. Perlu diketahui bahwa penutupan gerbang sisi utara Candi Sambisari ini sudah terjadi ketika candi ditemukan. Yang menutup gerbangnya adalah orang-orang zaman dahulu. Entah apa alasan mereka memutuskan menutup gerbang di sisi utara.
Ada yang menduga gerbang itu ditutup langkah antisipasi kerusakan akibat Gunung Merapi yang saat itu hampir meletus. Bisa dibayangkan tentunya kompleks Candi Sambisari yang luas ini digolongkan sebagai candi kerajaan yang dapat menampung ribuan umat. Lalu kemana umat itu? Di mana para penganut Hindu yang terdahulu disiapkan seperti ini luasnya, seperti yang tergambar dalam Candi Sambisari Yogyakarta itu? Saya Jertapakan Selobi Omnivora. Jayalah dan bangkitlah leluhur Nusantara. Terima kasih, sampai jumpa.